Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudari yang bisa melihat bahkan menonton YouTube ini. Saya menyampaikan pesan Tuhan yang saya ambil dari Matius 18 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memberi tema firman Tuhan ini, pergunakanlah waktu yang ada. Berbicara masalah waktu adalah serangkaian saat ketika proses suatu kejadian, perubahan, atau keadaan saat berlangsung suatu benda. Akhir daripada kehidupan, awal dari sebuah petualangan baru bagi jiwa. Ketika kita ditanya, kapan kematian itu akan datang? Maka tak ada seorang pun yang bisa menjawabnya. Kenapa? Karena rezeki, jodoh, dan maut itu adalah rahasia Allah. Mari setiap kita yang dikasihi oleh Tuhan, pergunakanlah waktu yang ada. Pengkhotbah 3 di ayat 1. Demikian firman Tuhan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Artinya, siapapun yang hidup, yang bernapas, ada masanya, ada waktunya. Tinggal bagaimana kita mempergunakan waktu yang ada, itu yang menjadi pertanyaan. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sadar atau tidak sadar bahwa setiap kita ada waktunya. Seorang pekerja yang bekerja di instansi pemerintah maupun swasta ada waktunya. Dan itulah yang mau saya sampaikan pada malam hari ini kepada setiap kita yang dapat melihat menonton YouTube ini. Di dalam slide yang saya siapkan ada gambaran pohon, mulai dari pohon yang baru tumbuh, pohon yang mulai daunnya semakin lebat, dan daun pohon itu juga ada waktunya. Waktu gugur, bahkan daun-daun itu akan jatuh. Kehidupan manusia digambarkan seperti uap. Kehidupan manusia dikatakan seperti daun-daun yang hijau dan pada sore hari layu. Mari setiap kita yang dikasihi oleh Tuhan, ilustrasi pohon yang saya tampilkan ini, saya memaknai bahwa
pada masa kanak-kanak, pohon yang pertama yang baru bertumbuh, ada banyak orang yang berkata, anak-anak kecenderungannya selalu bau minyak kayu putih. Ketika dia sudah mulai bertumbuh, usia sekolah, bahkan dia mungkin sampai ke tingkat SLT, tingkat perguruan tinggi, maka seorang anak sudah mulai bisa untuk tampil beda. Bahkan selain daripada bedak untuk perempuan, ada mungkin aksesoris lain, bahkan mungkin parfum. Sehingga anak-anak mulai dari usia sekolah sampai ke usia jenjang perguruan tinggi, bukan lagi kecenderungan memakai minyak kayu putih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masa sekolah, masa remaja, kecenderungan aroma parfum sudah mulai ada. Masa-masa berumah tangga, pohon yang ketiga menggambarkan masa-masa berumah tangga, masa-masa di mana kita harus mempersiapkan segala sesuatu untuk kebutuhan keluarga, kebutuhan anak-anak, biaya pendidikan anak-anak. Kita sudah mulai berpikir. Awal pertama, pada saat saya berumah tangga, oleh orang tua saya sampaikan kepada saya, sebelum anakmu sekolah, waktunya kamu untuk menabung. Jangan sampai anak-anakmu menjenjang pendidikan setingkat SLTA, SMP ke bawah. Waktunya kamu untuk menabung, waktunya kamu untuk mempersiapkan segala sesuatu. Ketika nanti anak-anakmu sudah masuk sekolah, sudah kuliah, maka kesempatan untuk membangun semakin kecil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sadar atau tidak sadar, sering kita berkata, oh nanti. Hari ini Tuhan ingatkan kita lewat kebenaran firman Tuhan ini, pergunakan waktu yang ada. Saya tidak percaya apa yang tertulis dalam Yohanes 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Waktu bekerja adalah siang, tapi bagi sebagian orang ada waktu bekerja pada malam hari. Kenapa Tuhan menciptakan siang? Kenapa Tuhan menciptakan malam? Supaya malam itu dipergunakan untuk istirahat, memulihkan tenaga untuk bekerja pada esok hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, umur manusia, hari lahir, dan perayaannya, itu yang sering diingat. Hari kelahiran, lalu itu dirayakan. Untuk itulah saya menyampaikan kepada Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Artinya bahwa apa yang kita lakukan selama kita hidup, kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan di dalam Matius 18 ayat 18. Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah kita lupa
apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, perbuatan apa yang kita lakukan selama kita masih hidup di dunia ini, itu tidak akan pernah lepas dari kacamata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu yang menyaksikan YouTube ini, pernahkah kita berpikir bahwa hari ini hari terakhir dunia ini? Kalau kita tahu bahwa hari ini adalah hari terakhir kita, tentu kita akan memiliki satu persiapan. Tentu kita mungkin akan melakukan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan. Kalau kita tahu bahwa hari itu adalah hari terakhir bagi kita, tentu kita akan memiliki persiapan. Tapi saya mau sampaikan kepada semua kita yang mendengar YouTube ini, selagi kita masih ada, selagi kita masih diberikan napas kehidupan oleh Tuhan sampai saat ini, artinya kita masih diberi oleh Tuhan kesempatan untuk berubah dan kesempatan untuk hidup, supaya setiap kita memperoleh kehidupan yang kekal. Apa yang menjadi pengharapan kita? Kalau kita memiliki pengharapan bahwa kehidupan kekal yang Tuhan berikan kepada kita, tentu kita akan senantiasa memperhatikan, mempergunakan waktu yang ada. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, pergunakan untuk menabur. Mari kita belajar menabur dalam roh. Artinya melakukan segala sesuatu apa yang dikehendaki Tuhan, bukan apa yang kita kehendaki, bukan apa yang kita ingini, tapi apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam semua pilihan sehari-hari, apakah kita menabur dalam daging atau apakah kita menabur dalam roh? Di dalam Galatia 6 ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Dengan tindakan dan pikiran kita, kita menanamkan benih yang mempengaruhi pribadi. Seperti apa kita nantinya dan tingkat pengaruh yang akan dimiliki hidup kita bagi Tuhan. Waktu ini begitu singkat. Untuk itulah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya menyampaikan kepada setiap kita, pergunakanlah waktu yang ada. Ada falsafah orang tua yang mengatakan, kalau melihat wajah seseorang, lihatlah dari depan. Tapi kalau melihat kehidupan orang tersebut, lihatlah dari belakang. Apa makna daripada pernyataan ini? Kebanyakan orang melihat hanya yang awal, lalu dia menghiraukan yang akhir. Padahal yang terakhir tidak kalah penting dari yang awal. Itulah yang menjadi alasan apa yang dikatakan dalam Matius 18 ayat 18. Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saya yakin dan percaya, setiap kita yang menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Ketika itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita, bahwa setiap kita
yang diberkati, yang dikasihi oleh Tuhan, pergunakanlah waktu yang ada. Pengkhotbah 10 ayat 13, awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Ketika berbicara tentang akhir, jauh sebelumnya pasti ada awal. Jadi bukan hanya fokus kepada yang akhir, tapi kita juga harus kita lihat dari awal. Seorang hamba Tuhan dari Bandung pernah menyampaikan dalam satu khotbahnya bahwa segala sesuatu dimulai dari rumah. Mari setiap kita yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa awal itu juga penting? Karena segala sesuatu kalau kita lakukan dari awal dengan baik. Contoh, dalam satu pekerjaan yang tidak terselesaikan, pada akhirnya pekerjaan itu akan menumpuk. Pada awalnya pekerjaan itu tidak dikerjakan mulai dari awal, tapi dikerjakan di tengah bulan, dikerjakan di akhir bulan, maka pekerjaan itu akan menumpuk. Misalkan saja di akhir tahun masih ada banyak pekerjaan yang belum terselesaikan dengan baik. Biasanya penyebabnya adalah tindakan di awal tahun kurang baik. Mari setiap kita memulai sesuatu dengan baik. Kadang-kadang kita mulai dengan baik, kadang-kadang berakhir dengan tidak baik. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, taburkanlah benihmu pada pagi-pagi hari, dan jangan pernah berhenti dengan tanganmu. Segala sesuatu yang kita lakukan, dari awal kerjakan dengan baik. Dari awal lakukan dengan baik. Ketika itu yang kita lakukan, maka saya yakin dan percaya apa yang menjadi perikop daripada kebenaran firman Tuhan ini. Pergunakanlah waktu yang ada. Menjadi pertanyaan, bagaimana supaya kita tetap dapat mempergunakan waktu tersebut. Hal yang pertama, supaya kita dapat mempergunakan waktu yang ada, yang pertama, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. Kalau dalam bahasa sehari-hari, dalam bahasa Alkitab bahasa Indonesia, penekanannya, ia menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Ia memberi kita keinginan untuk mengetahui hari depan, tetapi kita tak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Sehebat dan sepintar apapun orang tidak akan pernah mengembalikan waktu, karena waktu akan terus berjalan. Waktu yang telah kita lalui, waktu yang sudah kita lewati, tidak akan pernah bisa kita kembali kepada waktu itu. Tidak bisa kita mengembalikan waktu, karena waktu itu akan berjalan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Bagaimana kita supaya dapat melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan? Di dalam Kolose 2 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah kita mempergunakan waktu yang ada? Bagaimanakah kita mempergunakan waktu yang ada? Yang pertama itu adalah lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Itu yang pertama. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana caranya? Lakukan dengan kasih. Bagaimana caranya? Lakukan dengan kerelaan. Bagaimana caranya? Lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana caranya? Lakukan dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Bagaimana caranya? Lakukan dengan setia. Yang kedua, bagaimanakah kita mempergunakan waktu yang ada? Kita diciptakan untuk melayani. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mungkin di antara kita yang menyaksikan YouTube ini pernah mendengar nama Nick Vujicic. Bahkan mungkin pernah mengikuti seminarnya. Seorang yang bernama Nick Vujicic, dia dilahirkan tanpa kaki, tanpa tangan. Meskipun begitu, dia tidak mengizinkan keadaannya menghalanginya untuk melayani Tuhan. Beberapa tahun yang lalu, dia diundang untuk berbicara dalam satu tahanan penjara beserta pemuka-pemuka agama. Pada saat dia berbicara, pada saat giliran dia berbicara tentang Yesus Kristus. Dan secara menakjubkan apa yang terjadi Bapak Ibu, 50% dari mereka yang mengangkat tangan, mereka menerima Yesus sebagai juru selamat. Pengikut Kristus harus menjadi teladan. Itu penting. Seperti khotbah sebelumnya yang saya sampaikan, pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Ketika orang lain melihat kita, ketika orang lain memperhatikan kita, maka perubahan yang kita tunjukkan, sikap kita, tindakan kita akan dilihat oleh orang lain. Seorang pelari maraton olimpiade yang bernama Derek Rem, pada saat dia mulai berlari, tiba-tiba kakinya sakit. Dia memaksakan diri harus sampai ke garis finish. Oleh penonton dan panitia katakan, sudah, berhenti. Tapi apa yang dia katakan? Tidak, saya harus sampai ke garis finish sekalipun dengan rasa sakit. Kenapa? Dia harus menyelesaikan pertandingan itu. Kenapa dia harus sampai di garis finish? Dia berkata, karena saya ini adalah diutus oleh negara saya. Merupakan kebanggaan bagi saya bahwa saya dipilih salah satu mewakili negara saya untuk ikut dalam perlombaan ini. Dan itulah yang membuat saya harus menyelesaikan pertandingan ini, perlombaan ini, sampai ke garis finish. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau seorang pelari maraton yang dalam keadaan kesakitan harus menyelesaikan pertandingan,
karena kesempatan yang diberikan oleh negaranya kepada dia sebagai utusan, dia selesaikan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Apakah kita sudah mempergunakan waktu yang ada? Paulus memberikan yang terbaik untuk Tuhan, seperti yang dia tulis dalam surat Filipi. Aku berlari kepada panggilan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Dia berlari menuju hadiah kekal yang dipersiapkan Yesus di hadapannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seorang hamba Tuhan dari Yayasan Tangan Pengharapan yang bernama Ibu Heni Kristianus, dalam satu khotbah yang berjudul Karaktermu Menentukan Masa Depan, beliau menampakkan pelayanan itu di gereja itu yang mempermuliakan Allah. Kalau kita di gereja begitu luar biasa, kalau di gereja kita memuji Tuhan begitu luar biasa, tetapi di luar kita tidak menjadi contoh. Itulah yang dia katakan, bahwa pelayanan di gereja mempermuliakan nama Tuhan bisa menjadi salah kalau kita tidak menjaga sikap kita, tindakan kita, perkataan kita di luar. Karena orang-orang yang ada di sekeliling kita tidak semua orang Kristen. Orang-orang yang melihat kita tidak semua anak-anak Tuhan. Jadi kalau di gereja kita begitu luar biasa di dalam penyembahan, di dalam khotbah, tetapi di luar kita tidak menjaga sikap kita, itulah yang salah satu yang dikatakan oleh Ibu Heni Kristianus menjadi salah, bahkan sering menjadi batu sandungan. Mimbar yang sesungguhnya adalah di luar. Di luar gereja itulah mimbar yang sesungguhnya. Karena yang melihat kita di luar sana kebanyakan yang bukan orang Kristen. Jadi apa yang kita khotbahkan, apa yang kita lakukan di gereja, bawa keluar. Dan ketika orang lain melihat, itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kamu adalah surat yang terbuka, yang dilihat oleh semua orang. Lalu hal yang ketiga, bagaimanakah kita mempergunakan waktu yang ada? Jadilah menjadi teladan di dalam tingkah lakumu. Ketika orang lain terganggu karena perkataan kita, karena tingkah laku kita, itulah yang dikatakan sudah menjadi batu sandungan. 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini pertama sekali menjadi kado dari teman-teman saya kuliah yang dituliskan dalam plakat. Dan ayat ini pertama sekali saya baca pada tanggal 2 bulan Juli tahun 1987. Karena pada tanggal bulan tahun itulah kami menikah dengan istri saya. Ayat ini tidak pernah saya lupa. Selalu terngiang-ngiang dalam ingatan saya. Dan ayat ini saya hidupi, saya lakukan di mana-mana saya. Saya punya prinsip, harus menjadi berkat bagi semua orang. Saya tidak perlu sampaikan
siapa yang pernah kita tolong, siapa yang pernah kita bantu. Cukuplah Tuhan yang tahu. Karena lebih baik orang lain berkata kita baik daripada kita berkata, oh saya memang baik. Dan itulah yang terjadi kepada Ayub. Pada saat Tuhan bertanya, apakah engkau melihat hambaku Ayub? Tidak ada orang yang seperti dia. Jangan pernah kita berkata memang saya baik. Biarlah orang lain yang berkata bahwa kita baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya hal yang keempat, bagaimanakah kita mempergunakan waktu yang ada. Mari memikirkan dan merindukan kerajaan surga. Ketika kita memikirkan kerajaan surga, ketika kita merindukan kerajaan surga, kita akan berpikir mengenai kehidupan kita. Kita akan berpikir mengenai keadaan kita. Kita akan mempergunakan waktu yang ada. Karena waktu itu tidak akan pernah bisa dimundurkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Lukas 21 ayat 34, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keinginan dan kerinduan hati mungkin memenuhi hati dan pikiran setiap kita. Saat ini kita mari mempergunakan waktu untuk mengoreksi semua keinginan dan kerinduan yang ada dalam hati dan pikiran kita. Kenapa? Ketika kita mengoreksi keinginan, kemauan kita di waktu yang ada ini, maka pada saat itulah kita berpikir merindukan kerajaan surga. Apa yang menjadi pengharapan kita sebagai orang Kristen? Apa yang menjadi kerinduan kita sebagai orang Kristen? Apakah kita memiliki kerinduan pada akhir hidup kita nanti kita mendapat bagian di tempat yang disediakan oleh Tuhan? Untuk itulah bagi setiap kita yang dikasihi oleh Tuhan, hidup sebagai orang percaya, bila kita masih mengarahkan keinginan hati kita hanya kepada perkara-perkara dunia yang sifatnya sementara, maka kita belum menjadi orang percaya seperti yang dikehendaki Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau mau jujur, cara hidup seperti itu menggambarkan kalau kita sesungguhnya tidak percaya kepada Allah. Sebab orang yang percaya kepada Allah, gaya hidupnya termasuk apa yang dipikirkan semuanya sudah harus berorientasi kepada selera Allah, bukan kepada selera kita. Jadi semua yang kita rindukan, semua yang kita inginkan harus sesuai dengan keinginan Allah dan tidak lagi mengikuti keinginan hati kita. Sebab semua gerak hidup kita sudah harus bermuara kepada satu tujuan, yaitu kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43. Boleh kita baca secara keseluruhan, tapi saya tidak membaca, saya ambil sebagai garis besarnya, yaitu Dorcas, seorang yang memiliki pekerjaan tukang jahit. Dia hanya memiliki mesin jahit dan benang.
Apa yang dia lakukan? Dia menjahit pakaian-pakaian para ibu-ibu, para janda. Dia melakukan segala sesuatu tanpa pernah mengeluh. Tapi dia memperkenalkan Tuhan kepada para janda-janda tersebut. Apa yang terjadi? Pada saat Dorcas meninggal, semua para janda-janda yang pernah dibantu oleh Dorcas menangisi, bahkan sangat-sangat bersedih. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, apapun pelayanan kita, pergunakan waktu yang ada. Karena waktu ini sangat singkat. Tidak ada yang bisa kembali. Tidak ada yang bisa mengembalikan waktu, karena waktu itu akan berjalan. Untuk itulah bagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada 4 hal bagaimana kita mempergunakan waktu yang ada. Yang pertama, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Yang kedua, kita diciptakan untuk melayani. Yang ketiga, jadilah menjadi teladan dalam tingkah laku kita, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita. Yang keempat, mari kita memikirkan dan merindukan kerajaan surga. Ketika itu yang terjadi dalam kehidupan kita, di dalam kita mempergunakan waktu yang ada, maka saya yakin dan percaya apa yang Tuhan janjikan kepada setiap kita pasti terjadi. Pasti terjadi. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah menyaksikan YouTube ini. Kiranya kita di hari-hari yang akan datang boleh bertemu kembali. Mari setiap kita yang dikasihi oleh Tuhan, saya menyampaikan dari kota Manado, Tuhan memberkati setiap kita yang menyaksikan YouTube ini. Amin. Tuhan memberkati.